Pamekasan, Pelalan, terus Manganan, Beduk dan empat. Oh itu ya. Dari dulu emang gini atau ya simpulnya variasi baru ini? Memang dari simpulnya seperti menurut beliau itu Trimal Pras adalah masjid yang digunakan oleh 3 makhluk, yaitu manusia, Jin, dan roh. Arwah. Wah, kalau menurut cerita bangsa Oke. Kalau kita bicara tentang masjid wali, Iya. pasti kan tidak terlepas dari kebudayaan yang ada di sekitar kita, Mas. Iya. Kebudayaan masjid wali di Jepang pada khususnya niku tentang masyarakatnya itu seperti apa saja? Monggo. Yang masih dilestarikan. Yang masih dilestarikan sampai sekarang. yang masih dilestarikan sampai sekarang itu ya banyak sih yang saya sebutkan yang lebih masyhur aja yang lebih masyhur. Dia yang masyhur. Yang paling masyhur itu satu Rebo Wekasan, tradisi Rebo Wekasan. Tradisi Rebo Wekasan berarti Tanggal Rebo Ya, Wekasan. tidak terpaut tanggal, terpautnya itu malam Rabu terakhir di bulan Safar. Ya, itu Rebo Wekasan. Nah, setiap perayaan Rebo Wekasan, jadi setiap malam Rabu terakhir di bulan Safar, itu di sini diadakan namanya tradisi ritual air salamun Rebo Wekasan. Ritual air salamun. Rebo Wekasan. Ini kok bentuknya berpon, bentuknya. Kalau di sini seperti di daerah-daerah lain, kalau Rebo Wekasan biasanya itu dititik dengan air salamun. Cuma yang lebih membuat di sini kok spesial itu karena air salamunnya ini bukanlah air salamun sembarangan. Karena air salamun ini itu berasal dari sumber air, yaitu sumur peninggalan dari seorang wali, yaitu Sunan Kudus yang ada di masjid sini. Ya, kalau setiap di daerah lain mungkin ketika Rebo Wekasan mereka membuat air salamun sendiri dengan membuat air yang dimasuki raja berupa 7 ayat Al-Quran yang berisi kata salamunnya. Itu sudah dinamakan air salamun. Cuma di sini spesialnya itu karena airnya dari Basunan. Tapi airnya dari mana? Dari sumur. Sumur sini. Sumur sini. Dan sumur tersebut adalah peninggalan dari Sunan Kudus yang sampai sekarang masih ada di sumurnya dan masih digunakan sehari-hari juga sebagai keperluan untuk bersuci. Sumur apa namanya? Sumur wali kan orang. Sumur wali. Sumur wali kalau di Sunan Kudus kan sumur penguripan. Ya. Kira kan? Karena di sini sumur wali sama juga sumur penguripan menawi ngoten ya. Ya, sub penguripan. Sup ya, Sub penguripan karena pecahannya dari Sunan Kudus ada di sini. Oh iya, berarti sumber ngono iki mancur ring kene ya, Kang. Iya. Iya, masuk akal iki. Apa iki golek logika barang ya. Ada Tais Menara, kita juga tidak ketinggalan diundang ke sana untuk menyatukan pecahan-pecahan dari Sunan Kudus yang ada. Oh, nggih. Iya. Nah, itu Rebo Wekasan yang sampai sekarang masih dilestarikan. Bulan Ya. Safar. Bulan Safar hari malam Rabu di bulan Safar. Ya, dulunya cuma di akhir bulan Safar. Ya, dulunya cuma berdoa bersama-sama, kemudian mengambil air yang ada di sumur. Nggih. Setelah itu diminum bareng-bareng gitu. Ada yang digunakan dikonsumsi, diminum, ada dibuat mandi, ada yang dibuat untuk Itu kadosnya nganu kok kira. Pas acara Rebo Wekasan itu masyarakat itu ada semacam apa pertunjukan dan yang lain-lain kok kira. Itu mulai tahun 2009 karena dulunya kan cuma mengambil air berdoa bersama-sama, kemudian mengambil air dari Ritual sumur. kecil ngoten. Ya, kemudian berjalannya tahun karena animo masyarakat tinggi, kemudian diadakanlah sebuah pengajian sebagai media dakwah. Kemudian tahun 2009 karena memang di sini itu sudah masyarakat sudah berbondong-bondong datang, sudah masuk ke Rebo Wekasan di sini mengambil air, akhirnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus itu ingin mengemas tradisi Rebo Wekasan ini menjadi sebuah kebudayaan yang harus diketahui oleh banyak orang. Kemudian dikemas dengan beberapa di framing. Ya, branding. Jadi ketika tahun 2009 itu mulai dikemas dengan berbagai acara pendukung untuk memeriahkan tradisi Rebo Wekasan itu. Ada bazar, ada pentas seni, dan ada kirap juga. Kirap. Oh, ada kirap ya. Dari 2009 itu ada mulai ada kirap. Ya, itu yang sifatnya
seremonial lah. Kalau di masjid itu ada khataman Quran bil ghaib bin nador, kemudian ada ritual di sumur walinya sebelum diambil oleh masyarakat. Oh iya. Ritual sumur walinya. Berarti pas hari hanya itu, pembukasan itu gitu. Jadi hari Ahadnya itu ada khataman Quran bil ghaib, kemudian Senin ada khataman Quran bin nador, kemudian Selasa sore Acaranya itu. ada ritual. Kemudian ketika sebelum maghrib itu acara sebelum acara hari Selasa, ketika khataman Quran ada sebuah wadah berisi air yang diisi, kemudian setelah selesai acara disimpan. Nah, dari kedua acara air khataman tadi, Selasa sorenya kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Nanti air khataman itu dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diberikan raja ayat Al-Quran. Salamun itu. Ya, kemudian didoakan oleh sesepuh, kemudian setelah habis maghrib, setelah doa bersama, kemudian baru diambil oleh masyarakat. Jadi sudah mengandung air wali dari Karoman Sunan Kudus, air khataman, kemudian air raja tadi, kemudian air doa dari masyarakat yang ada di sini. Airnya ini plus. Triple goal, triple, bertikel-tikel ya hitungannya. Itu yang membedakan kebudayaan di masyarakat Jepang sini di sekitar Masjid Wali ini dengan Masjid Wali yang lain di Kabupaten Kudus, menawi itu ya. Kemudian ada lagi kebudayaan yang menurut saya unik, itu di daerah lain tidak ada. Itu tradisi pelalan. Pelalan itu ya tradisi yang dilakukan ketika malam Maulid. Pelalan Namanya pelalan. Nah, ketika baru tahu ya, pelalan ya. Secara dikocak pelalan secara arti ya. Sebenarnya sampai sekarang saya masih mencari ini pelalan dulunya itu awalnya bagaimana. Cuma yang saya ketahui dan saya kami praktekkan di sini dari turun-temurun itu ketika malam Maulid Nabi, tadi malam 12 ya. Itu diadakan acara Maulid di Masjid Wali. Kemudian setelah pembacaan Maulid selesai, kemudian doa. Nah, sebelum doa itu masyarakat yang hadir, jemaah yang hadir itu diberikan seutas tali dari benang bol putih. Ya, putih. Kemudian setelah semua dibagikan, kemudian baru doa dibacakan. Nah, ketika doa dibacakan, sudah ya, bola bol kan ini berempat ini. Ya. Tali bola bol itu potong-potong berapa meter kan itu cetok kan 1,5 ya secukupnya seret sekitar 1,5 terus dipotong biar nanti yang pemirsa itu punya gambaran ya, benang bol dikasih angin saya kan jamaah satu persatu, jadi satu orang satu benang. Kemudian ketika Pak Yainya mulai berdoa itu mereka yang sudah mendapatkan benang tadi itu membuat simpul ketika sambil mengucapkan amin. Jadi ketika berdoa amin sambil membuat satu simpul. Naleni kan ya, naleni. Seret. Nah, sampai doa itu selesai dibacakan akhirnya terbentuk beberapa simpul. Nah, inilah yang dinamakan pelalan. Kenapa kok seperti itu? Karena filosofinya itu doa yang diamini kemudian sambil mengikat itu simbol dari beliau mengikat doa di tali tersebut. Nah, kenapa saya pegang ini dari tadi ketika cerita pelalan, inilah tali pelalannya ini simbol. Oh, ini senjan simbol. Oh. Ya, warnanya putih karena sudah bertahun-tahun akhirnya aku gelang-gelang seperti itu. Ya dari gelang ini. Iya, memang itu. Ini biar jadi destinasi orang sing gelang wisata terus diperjualbelikan ini. Dari dulu emang gini atau ya simpulnya variasi baru ini? Memang simpulnya seperti itu. Nah, ini simpulnya kan kelihatannya gelang-gelang yang di modern ini. Iya, tapi ketika membuat momen itu saja. Oh, 1 tahun sekali ya. Ini nanti bisa digandakan yang banyak biar dijual itu, Mas. Betul, ya. Penglarisan nih, Mas. Talinya itu dipakai setelah dibuat kemudian dipakaikan ke anak kecil. Oh, dibuat gelang. Beneran tangisan. Gitu. Pelalang. Berarti mungkin kata-katanya dari gelang mungkin ya. Mungkin dengan gelangan matanya. Pelalan bisa jadi seperti itu. Itu kan ya kudune. Nah, itu tadi yang sifatnya 1 tahun sekali. Iya. Kalau yang sehari-hari seperti pada Masjid Wali umumnya itu ada tradisi manganan. Memaringi daharan. Itu biasanya manganan, Pak.
ya daharan lah. Itu memang sudah menjadi tradisi sejak dulu. Dari warga-warga sekitar Ya yang punya hajat, yang mau punya hajat, yang mau syukuran, yang mau nikah mungkin menikahkan nikah. sunat gitu ya. ya itu mereka kesini membawa sebuah panganan kalau orang sini. manganan. Ya, namanya itu ingkung ayam. Oh, ingko. Ya, apalagi di prasasti sudah tertulis kalau sopo-sopo wongi sodako re musik iki selamat dunia akhirat. Nah, akhirnya ngeri. mereka membawa sodako itu ya memang untuk tadfaul balak. Nonton gitu. Daful balak. Daful balak. Penolak Daful balak. bala, tatfaul bala. Podo. Waduh. Akeh kok bala iki. Kalau ada lemberah. Balak ini sopo. Iya iya. Balane sapa? Nah, pokok intinya itu ketika mereka wasilah dengan membawa sebuah sodako Oh. berupa ingkung ayam kalau di sini. Kalau di Langgar Bubra kan ingkung bebek. Langgar Bubra itu ingkung bebek. Kalau di Loram kan sebuah kepel. Langgar Bubra. Kita kan belum ke sana. Belum sana. Langgar Bubra ada di ingkung nanti bebek. kita Nah, kalau untuk makamnya itu ada makamnya siapa nanti yang di belakang? Wah itu gimana ya? Dulunya itu makam ini tidak terlihat. Tidak terlihatnya karena memang tertutup oleh gak usah serius. kita aku rasa aku udah singene ya. Tadi makam ini. Jadi kalau di makam itu memang sedikit fenomenal karena memang dulunya itu tidak terlihat. Dulu berarti terlihat, berarti dulu dan terlihat di tahun berapa? Tahun pastinya nggak tahu. Sebelum saya di sini pasti. Sudah Ketika ada. Mbah buyut saya. Oh, zaman kuno berarti ya. Sedurunge aku ono maksudnya kalau kan. Nah, makam yang terlihat sekarang ini saya itu karena memang diangkat oleh pengurus ketika itu. Jadi dulu itu ada orang ada seorang yai ketika setelah saya mengisi pengajian itu beliau mengajak pengurus masjid ke belakang untuk ziarah tapi di posisi di belakang masjid itu masih Tidak rumput tidak kelihatan makam. tidak ada. Kemudian akhirnya ketika setelah ziarah beliau mengatakan ini makam seorang orang soleh tolong dirawat. Kemudian beliau diberitahu kemudian akhirnya di sekitar dekat ada nisan-nisan kuno akhirnya diangkat. Oh, yang sebelumnya tidak ada yang tahu bahwa di situ Karena ada memang nisan. masjid ini itu terkenalnya masjid angker. Masjid tapi angker kan agak ironi. Memang karena kiri kanan dan di belakang di depan masjid pun singup Dulunya. Jadi kadang-kadang orang sini itu segan, takut. Berarti biar masjidnya Sampai- jin gitu ya, Kang. Boleh dicoba. Oh gitu. Sampai sekarang kan masih Kalau berani. Ntar malam. ntar malam ya. Ntar malam kita kesini ya, tapi ya di luar. Kalau menurut Irwan Sinu Janubamo itu kan ada menyebut seperti yang disebutkan oleh Pak Haji tadi, masjid ini adalah masjid tajuknya itu tajuk Terima Murad. Menurut beliau itu Terima Murad adalah masjid yang digunakan oleh 3 makhluk yaitu manusia, Jin dan roh. Arwah. Wah, kalau menurut cerita bahasa itu, nah dari cerita bahasa itu masjid ini punya hari Sakral. spesial, yaitu malam menurut sinten? Malam simbah saya. Saya kan nggih. luruskan simbah. Oh, nggih, saya. nggih, siap. Iya toh. Itu masjid ini punya hari yang spesial. Malam yaitu Jumat. Jumat Legi. Pagi. Karena menurut beliau juga, ketika malam Jumat Legi itu para wali-wali berkumpul di sini. Oh, Malam Jumat legi. hati berarti. Pasaran cuma Pasaran Jumat legi. Malam. sakral. Kalau budaya lagi ada lagi Pak makanan atau apa? Selain Ada beberapa budaya yang sebenarnya masih banyak, tapi karena sudah lama tidak dilakukan akhirnya terlupakan. Maka ini ada tugas dari Bapak Aziz Nur Aziz ini, iya. kemudian beliau punya misi untuk mengembalikan tradisi-tradisi yang dulu pernah ada Oh, di sini. Kang Aziz iki Ya. misine kudune Beliau juga dijalankan. meneliti tradisi apa yang dulu pernah ada kemudian mau Wah diangkat ini kembali. apa ini Pak? Apa Pak? Ada penemuan Yang sebetulnya dulu sudah dilakukan, tapi di era modern ini masyarakat ini pada tidak melakukan. Nah itu loh. Pak dong. Itu masih semuanya sudah kita lakukan ya, Mas Aziz. Hanya ini ada beberapa yang kita angan-angan kemarin
seharusnya besok sore malah sana. Malam Karena ini masih seperti ini nggak bisa. malam tahun Ramadan. depan. Hari menjelang Ramadan. Oh, Jadi iya. nanti malam kita taraweh. Nggih. Nah, di masjid ini itu dulu ada yang dinamakan tradisi beduk dandang. Jadi itu beduk itu dipukul mulai asar. Gadal asar itu dipukul. Gantian. Sama Gantian seperti orang. menara gitu. Ya karena mungkin ada kesamaan. Oh iya tadi samanya itu ya. Karena kene kan Iya. supe menara. Sumbernya. Ora mungkin tok kene menara nganut kene kan yo. Ora wani. Ada sub. Jadi beduk dandang itu yang akan kita lakukan insya Allah tahun 2002. Setelah pandemi dinyatakan lulus. Nah, karena itu akan apa ya menimbulkan kerumunan. Karena dulu cerita-cerita dari para sesepuh itu kalau beduk itu ditabung, Nggih. itu kan semua masyarakat lah. Wah ini ramai kumpul di depan masjid. Nah, gitu. Jadi ada keramaian. Itu ya yang mau dilakukan setelah pandemi katanya. Setelah pandemi. Selain itu berarti kan kebudayaannya sekitar 3 mau. Apa? Bukasan, Waktu pemekasan, pelalan, terus manganan, beduk dandang empat. Oh itu ya. Lagi. Hanya sih ada kupatan, ada belok-belok mentok. Nah, belok-belok mentok itu kan identik sama rantang. Lah rantangnya itu aslinya dari sini, dari desa Jepang. Golok mentok itu apa teh? Golok-golok mentok itu kan dilakukan Maulid ketika Nabi Maulid sore. Nabi. Cah wedok. Kayak kenduren. Golok mentok bancaannya bocah wedok itu. Oh gitu. Itu membawa rantang. Rantang, ketan kuning, Ya diisi dikai abon apa Itu itu. sudah tradisi mungkin ya. Tapi mungkin Di waktu saya kecil Ada. itu pasti ada yang namanya golok-golok mentok. sekarang tapi masih bingung mesti kok bancaannya bisa wedok. Iya, lah itu. Ya ini yang bisa mengudari, Menguak dan menguek ini. menguak aku rambut dengan gue mana. Kalau mentok itu memang bacaan memang wedok kan sore. Itu ya menandakan bahwa itu juga sejarah. Orang-orang ulama, orang soleh tempo dulu itu kalau menerangkan tidak langsung pidato, tata enggak. Dia dengan perilaku dan kebudayaannya. Jadi golok-golok mentok itu kan simbol bahwasanya tempo dahulu jahiliyah itu kan wong wedok. Nah, orang Jawa menyebutnya wong wedok ya. Wanita itu kan tidak terima, tidak dijajah, tidak malah sudah diperbudakkan dan lain sebagainya, didiskriminasi dan lain sebagainya. Tapi ketika Nabi hadir lahir membawa Islam, nah itulah baru ada peraturan-peraturan. Nah, wanita itu dimuliakan. Nah, ketika sekarang ini Maulid Nabi menandakan bahwa Nabi itu hadir. Nah, wong wedok-wedok itu menurut Jawa harus bergembira kan seperti golok. Tapi nek di golok mentok. Golok kan ya gobang ya. itu kan menurut Anda. Halo, Itu menurut Anda. Tapi itu sastra lain kan Biasanya ada. golok mentok ini nanti kita cari tahu ya. Tapi tadi saya tertarik untuk rantangnya itu dari sini maksudnya gimana itu, Pak? Yang di sini kan identik sama anyaman. Anyaman bambu. Masyarakat di Jepang ya. Masih sudah terkenal dari zaman dulu itu identik dengan anyaman bambu. Nggih. Negeri tirai bambu sini. Ya. Itu Cina iki. Iki Jepang sampinge. Jepang. Jejere. Jejere sini. Yang membuat rantang itu dari desa Jepang di sini yang membuat rantang. Jadi orang-orang ketika golok-golok mentok itu nyari rantangnya itu biasanya ke sini. Belinya di Belinya di Jepang. Oh, belinya di Jepang. Dia memulai rantang itu ya dari Rantang yang keranjang kecil ada. kecil. Pegangannya itu dari sini. Tapi kok sekarang Tempat jajan. jarang ya? Malah sekarang nggak ada ya? Ganti plastik. Ya iya, itu juga yang menjadi PR dari Pak Ajis dan pengurus lain untuk melestarikan golok-golok mentok menggunakan kantang entah nanti dikemas dengan sedemikian rupa seperti yang pelalan ini tadi yang orang-orang muda generasi muda mungkin di bahasanya mungkin sudah enggan atau nggak tahu. Akhirnya pengurus itu berinisiatif ketika tradisi pelalan ini dilombakan sifatnya. Nanti yang simbolnya bagus Dapat hadiah. dapat hadiah untuk menarik minat berarti orang-orang. simbolnya boleh bebas.
Enggak Sama. sebenarnya kayak gini, tapi kadang-kadang kan Terapinya ya. kerapian, kemudian jumlah sebenarnya itu menjadi nilai penentu. Maka untuk menarik anak-anak muda dibuat seperti berprestasi itu Pelalan. pelalang. Jadi gelang mau pelalan. Kiranya ada kebudayaan apa lagi Pak di sini yang perlu kita tahu? Cukup ya. Oke. Cukup. Cukup. Begitu para sedulur Les Bumi, setelah kita tadi ngobrol panjang lebar tentang kebudayaan yang ada di Masjid Wali Jepang, tentang kebiasaan masyarakatnya, tentang asal usul masjid ini berdiri, saya berterima kasih pada Pak Aziz dan Bapak Aziz Pak juga Bapak Aziz juga, Aziz Kuadrat Mas Anjis yang ini. telah bersedia menerima kami Iya. sebagai untuk mengulik-ngulik. Oke, kita akan ketemu lagi tetap di Les Bumi TV.